Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja memakai tongkat terbuat dari kayu jati. Salam pertama kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Apa kabar bapak-bapak, sehat? Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan terutama sekali yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Mu'min beserta jajaran Wakil Ketua Sekretaris Bendahara yang dapat kami sebutkan satu persatu. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Kadus Dusun Saisekote dan seluruh perangkat desa RW yang berkesempatan hadir ini. Berikut juga ikut serta kita hormati, kita muliakan Bapak RT yang ada hadir pada malam yang berbahagia ini. Secara umum bapak-bapak kaum muslimin besar tapi mau gelar, kecil tak kami mau nama sebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengawali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kullu amalin wa lam yubda bihamdillah. Setiap amal baik, perbuatan baik, wa lam yubda bihamdillah, yang tak diawali dengan ucapan alhamdulillah, bahwa aku maka dia putus, tak dapat menjadi amal, tak bisa dijadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini majelis terbaik. Kapan tempatnya, di mana tempatnya? Di tempat yang terbaik. Kapan dilaksanakannya? Waktunya waktu yang paling terbaik. Dengan siapa kita ada pada hari ini hadir? Dengan orang-orang terbaik. Majelis terbaik, hari yang paling baik, Sayyidul Ayam, di tempat terbaik di rumah Allah bersama orang baik, orang-orang soleh, insya Allah. Maka jangan sampai kesempatan ini sia-sia di hadapan Allah. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan jenazah kita bisa menengok jenazah-jenazah yang sudah dibangkitkan Allah, karena di dalam kitab sebagian ulama berpendapat mulai dari azan maghrib petang Kamis itu seluruh arwah-arwah yang ada di dalam liang lahat itu dibangkitkan kembali oleh Allah. Di sebagian riwayat dikatakan banyak jenazah itu katanya yang membawa kantong kresek, membawa karung. Apa yang mereka bawa? Mereka mendatangi ahlul bait, mereka mendatangi keluarganya, anak, istri, cucu, menantu, semua mereka datangi hari ini. Mereka iri, mereka dengki melihat kita hari ini. Kenapa? Karena kita masih diberi Allah kesempatan hidup sampai malam ini. Dan yang membuat mereka lebih iri dan dengki lagi Bapak, mereka melihat kita malam ini dapat berkumpul bersama di tempat terbaik di dalam rumah Allah, di malam terbaik, malam yang paling mulia, malam Jumat Sayyidul Ayam, dan bersama orang-orang baik. Makanya jenazah di dalam liang lahat, Al-Quran menjelaskan apa kata Al-Quran.
serentak jenazah di dalam liang lahat itu setiap saat berteriak meminta kepada Allah. Apa kata jenazah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, balikkan kami ke dunia ya Allah. Balikkan kami, hidupkan kami kembali ke dunia. Itu yang diceritakan Al-Quran tentang penyesalan jenazah yang ada di dalam liang lahat. Kenapa mereka minta balik? Kenapa mereka ingin hidup kembali? Karena mereka tidak berkesempatan untuk beramal soleh. Surat jenazah. Maka kata dalam Al-Quran diceritakan ketika jenazah berteriak ingin dipulangkan ke dunia, ingin balik hidup ke dunia, datang malaikat utusan Allah menanya malaikat tadi kepada seluruh jenazah yang ada di alam barzah. Apa kata jenazah? Wahai jenazah, andaikan Allah beri engkau kesempatan hidup ke dunia, andaikan Allah beri engkau kesempatan hidup ke dunia, apa yang ingin kau berbuat wahai jenazah? Maka jenazah serentak di dalam liang lahat itu mengatakan faqasaddaqa min sholihin, kami ingin bersedekah dan beramal soleh wahai mereka. Dua saja yang ingin mereka lakukan. Andaikan Allah kabulkan permintaan mereka, mereka hidup kembali, mereka hadir kembali di atas dunia. Dua saja yang ingin mereka lakukan. Faqasaddaqa min sholihin. Pertama, mereka ingin banyak-banyak bersedekah. Yang kedua, mereka ingin beramal soleh. Kenapa mereka ingin minta sedekah? Ingin minta ke dunia hanya ingin bersedekah dan beramal soleh. Kenapa tak mau ibadah yang lain? Kenapa mereka tak minta ingin haji dan umrah? Kenapa ingin mereka kembali ke dunia tak minta ingin beramal setiap malam berzikir? Kenapa mereka tak minta itu? Karena mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka bahwa bagaimana keutamaan orang-orang yang bersedekah di dalam alam kubur. Yang kedua, mereka melihat dengan mata kepala mereka macam mana pertolongan Allah itu datang bagi orang-orang yang sempat dulu waktu hidup di dunia beramal soleh. Maka pada malam ini suatu nikmat yang tiada ternilai bagi kita Bapak. Sempat kita masih hidup sampai hari ini. Masih Allah beri kita kesempatan hidup, Allah beri kesehatan, Allah beri umur yang panjang, Allah beri kita waktu yang lapang, sehingga digerakkan Allah hati kita untuk datang ke dalam masjid ini dalam rangka menuntut ilmu. Ini majelis paling mulia Bapak, majelis yang tidak ada tandingannya di atas dunia. Apa buktinya Pak Ustaz? Kata Nabi berpesan kepada sahabat, wahai sahabat, andaikan kalian berjalan di atas muka bumi Allah, kalau kalian berjumpa dengan taman surga, kata Nabi mampir. Wahai sahabat, kalau kalian nampak ada taman surga di atas dunia ini, mampir, kata Nabi. Datang sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana di atas dunia ini ada taman surga? Namanya saja taman surga, tentu letaknya di surga. Tidak. Kata Nabi, ada di atas dunia ini taman surga. Mana dia? Kata Nabi, majelis zikir, majelis ilmu, majelis sholawat, itu adalah min riyadil jannah. Itu adalah majelis tamannya taman surga. Ini taman surga nih Bapak. Rugilah orang yang tak datang, teramat rugilah orang yang tak sempat hadir malam ini. Maka kita yang hadir ini banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak yang berkesempatan hadir malam ini, Allah berikan kesempatan untuk terus hadir dan Allah bukakan pintu hatinya untuk tetap istiqomah di dalam jalan Allah ini. Amin ya Rabbal alamin. Kesempatan jemaah, fokus jemaah sudah mulai pecah kalau sudah menengok gorengan yang datang. Jadi kalau mantan gubernur dulu, kalau ada orang bagi makanan pas dia pidato, bakso cumi keluar, aku roti. Jadi kalau makan saja, ceramah saja, jangan makan
Kalau ini bukan tak keluar, keluar tapi tak banyak. Misalnya bapak datang ke masjid ini bawa duit 20, bawa duit 20, di dalam duit 20 itu pecahannya banyak, ada 2.000, ada 10.000, ada 5.000, pokoknya totalnya 20. Pas kotak lewat, dipilihnya mana duit yang paling kecil, mana yang paling jelek, mana yang tak diterima warung, itu lah dia masukkan. Itu pelit namanya. Kalau ada yang warnanya agak cantik tak dimasukkan, kuning tak masuk, ungu tak masuk, hijau apalagi, merah jauh sekali. Yang paling favorit isi kotak 40 warna abu-abu, 2.000. Itu pelit namanya. Di atas pelit itu namanya bakhil. Bakhil itu duit dia tak mau keluar ke orang lain. Dia maunya duit dia untuk dia saja. Contoh, saya makan dengan bapak, makan kita berdua. Asal mau bayar, saya pura-pura sedekah. Asal mau bayar, saya panggil pelayan, Bu, berapa punya saya? Jadi yang saya bayar hanya untuk saya saja. Sementara bapak tak saya bayar. Itu namanya bakhil. Duit dia tak mau dia pindah ke orang lain. Itu namanya bakhil. Ada namanya lagi di atas bakhil itu suh. Ini paling parah. Suh. Jangankan duit dia untuk orang lain, duit dia sendiri tak mau untuk dia. Asal makan dipanggil pas pelayan mau datang, pas mau minum makanan, ada sakit perut. Pindah ke WC. Pas kita makan berdua, pas mau bayar, saya pura-pura saja turun ke WC supaya yang bayar punya saya bapak. Itu suh namanya. Ini kalau ada orang macam ini hancur aja lah. Sepatut dia itu. Begitulah gambarannya. Jadi kata Nabi, ada orang yang paling bakhil di atas yang bakhil, ada orang yang paling suh di atas yang suh. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi, orang yang tak mau berselawat ketika mendengar nama disebutkan. Jadi sekarang bakhil itu bukan tentang duit saja, bukan tentang material saja, tapi ternyata yang paling bakhil itu menggerakkan mulutnya saja pun dia tak mau untuk berselawat ketika nama Nabi Muhammad dibacakan oleh orang lain. Maka baca selalu asal mendengar nama Nabi Muhammad langsung baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bapak-bapak kita semua yang hadir malam ini, mudah-mudahan kita nanti akan mendapat syafaat naungan Nabi di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bersama di dunia hendaknya nanti kita pun bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian kita malam ini tak akan panjang, Pak. Saya tak panjang membahas sedikit saja tentang keutamaan dalam majelis ilmu ini, supaya tingkat kesadaran kita, tingkat semangat kita untuk hadir lebih giat lagi semakin bertambah, karena semakin tahu kita tentang kelebihan tentang majelis ilmu ini. Makanya saya sampaikan tadi, terlalu teramat rugi bagi orang yang tak mau datang pada malam ini. Ini adalah malam yang sungguh luar biasa, malam yang paling mulia, malam yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Jumat. Maka kalau bisa di malam Jumat ini beramallah dengan sebanyak-banyaknya, beramallah dengan sekuat-kuatnya, seolah-olah besok kita mati di pagi hari. Beramallah sebanyak. Kalau tak salah, dulu pernah saya tampil ini yang saya bahas dulu keutamaan sholat Jumat. Betul tak ya? Keutamaan malam Jumat sudah saya sampaikan gambarannya, tinggal kita sambung saja malam ini, bahwa ada yang lebih afdal dari seluruh amal di atas dunia ini yang mesti kita lakukan pada malam Jumat ini.
Jadi ada amal yang paling mulia di antara seluruh amal di atas dunia ini yang mesti kita lakukan di malam Jumat. Semuanya sudah kita jelaskan dulu. Entah masih ingat atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas malam ini saya mau jelaskan tentang keutamaan majelis ilmu. Kata Nabi min riyadil jannah, ini adalah taman-tamannya surga. Jadi orang yang hadir di dalam majelis ilmu, orang yang ada majelis zikir, orang yang ada hadir di malam majelis sholawat, itu semua orang yang sudah masuk menempuh menikmati taman surga sebelum dia masuk ke dalam surga yang sebenarnya. Majelis kita ini coba kita cek satu persatu, Pak. Betul tak dia masuk ke taman surga? Pertama, kata Nabi, riyadul jannah, taman surga itu adalah majelis ilmu. Sekarang saya tanya, ini majelis ilmu apa tidak? Majelis ilmu. Yang kedua, min riyadul jannah, majelis ini disebut dengan taman surga kalau di dalamnya ada majelis zikir. Sekarang saya tanya, selama Bapak hadir di dalam rumah Allah ini, selama Bapak hadir di dalam majelis zikir ini, majelis ini, Bapak ingat atau lalai dengan Allah? Ingat dengan Allah. Maka ingat dengan Allah itu namanya majelis zikir. Yang ketiga, majelis sholawat. Masuk nak majelis kita di majelis sholawat? Apakah di dalam ini kita bersolawat atau tidak? Bersolawat. Tiga syarat menjadi taman surga majelis kita ini sudah dapat. Berarti ini adalah taman surga. Makanya kata Nabi, ada orang yang nanti datang pada taman surga, dia akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Dia akan merasakan kelapangan dari setiap kesempitan hidup. Dia akan merasakan ketenangan yang tak pernah dia rasakan selama ini. Makanya itu adalah orang yang istiqomah di dalam mendatangi majelis zikir, majelis ilmu. Maka malam ini adalah malam yang paling tiada terindah, terkalahkan oleh malam-malam yang lain. Maka mari kita bangkitkan giroh kita, hadir beramai-ramai, hadir seramai mungkin untuk menghadiri majelis-majelis ini. Ramaikan majelis ini, insya Allah kita akan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keberkahan yang bisa kita juluk, tidak bisa kita minta keberkahan langsung kepada Allah. Paling tidak undang keberkahan Allah itu. La fatahna alaihi barakatin, kata Nabi, kata Allah. Andaikan suatu penduduk itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihi barakatin, maka kami akan bukakan untuk negeri itu barokah.
kita, panjang umur kita, sehat badan kita, tetapi dalam lingkaran keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada empat bapak keutamaan majelis ilmu ini, ada empat sesuai dengan hadis Nabi. Sebenarnya ada tiga. Kenapa saya tambah satu lagi? Karena ini musimnya politik. Nanti begini saya ke depan tiga, habis syuting orang masuk nanti. Ini Ustaz itu mendukung nomor 3. Nah ini was-was juga kita. Karena nomor 3 ada, saya tambah satu lagi jadi 4. Nomor 4 ada capres kan? Nah nomor 4. Saya pilih 4 biar aman saja. Maka yang pertama kata Nabi, orang yang rutin datang majelis ilmu, orang yang datang ke majelis zikir, orang yang rajin datang majelis sholawat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Mana buktinya Pak Ustaz? Kata Nabi, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh satu jalan yatlubu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sallallahu bihi tariqan min turukil jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, sallallahu bihi ilman, sallallahu bihi tariqan min turukil jannah, maka Allah mudahkan baginya min turukil jannah, daripada jalan menuju surga. Jadi orang yang istiqomah dalam diri ini Pak, sesuai dengan janji Nabi, orangnya sudah diberikan Allah jalan untuk menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi bapak yang hadir malam ini, entah istiqomah dia atau tidak, saya sudah tahu. Yang penting saya sudah kasih tahu, yang istiqomah, yang selalu hadir, maka insya Allah jalan menuju surga sudah dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi rumah kita di surga. Jadi hidup di agama ini sudah berkesinambungan Pak. Sudah ada satu persatu amal untuk jalan menuju surga. Supaya terang jalan ke surga, datang wirid. Nanti sampai di surga kita bingung mau tinggal di mana. Tinggal baca dekat hadis Nabi, "Mambana masjidan", siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah. Allah bangunkan satu rumah di dalam surga. Dua ini saja Pak, malam ini kita lakukan, sudah dapat kita jalan dan rumah di dalam surga. Pertama, biar terang jalan ke surga, datang selalu majelis ilmu. Dimanapun, kapanpun, selagi ada waktu, datang ke dalam majelis-majelis ilmu. Yang kedua, supaya di dalam surga tak tahu mau tinggal di mana, kita laksanakan hadis Nabi, bangunlah masjid. Artinya infakkan harta kita untuk pembangunan masjid. Kita bangun masjid di waktu dunia, maka Allah sudah siapkan satu rumah bagi kita di dalam surga. Ini janji Allah. Kalau Ustaz bahas sedekah yang ini percuma. Sedekah kami luar biasa. Tadi habis sholat saya tengok di papan, uang masuk 1,28 miliar. Mak saya kaget, banyak kali uang sumbangan di sini. Uang keluar 1,26 miliar. Belum pernah saya sumbang masjid sedekahnya luar biasa. 1,28 miliar. Saya tengok rincian di atas 300.000, 200.000. Rupanya angka di bawah ini tambah sebagai angka 9. Itu lumayan. Saya kira betul benar-benar 1,28 miliar tadi. Ternyata itu hanya sindiran bahwa masjid ini mesti kita perhatikan. Tahun ke tahun, bulan demi bulan, setiap di sini selalu ada perubahan di masjid ini. Dan begitu juga dengan orang-orang yang menjadi jamaah di masjid ini. Mudah-mudahan al-mu'min ini makin diberkahi Allah. Selesai cepat jendelanya. Amin. Ya rabbal alamin. Karena yang jadi khawatir saya ada jendelanya. Saya tengok sumbangannya 1 miliar, sementara jendelanya tak boleh diganti. Nah ini pula. Ini orang itu jendela macam mana yang dipesan? Uang masuknya ada 1,28 miliar, tapi jendela tak siap-siap. Rupanya itulah yang tadi rahasia, sindiran rupanya. Jadi jendela dipakai besok pagi bisa selesai kalau kita mau bersama-sama.
tipe kita beda-beda. Tipe manusia jamaah menghadapi kota banyak tipe, ada 3. Nah, ini mau saya jelaskan lagi semua. Pertama, ada tipe orang yang kalau nampak kota pura-pura tidur, asal dekat kota tuh itu lewat, dan lewat kota itu apa dia lagi. Nah, itu ada orang yang macam itu. Ada macamnya di sini? Tak ada. Dari bunyinya tak ada. Yang kedua, tipe manusia kalau jumpa kota. Yang pertama tadi asal lewat kota tidur. Yang kedua asal lewat kota lama mencari duit. Bukanya dompet, mencari duit, lama mencari. Lupa yang dicari uang 2.000. Tak ada. Akhirnya buka dompet masuk lagi. Tak ada. Nah, ini ada orang macam ni. Orang kira banyak sedekah, banyak hidupnya, rupanya mencari uang kecil. Dikira teman yang di sebelah, abang sebelah mau menghitung berapa yang dimasukkan kota. Rupanya dicarinya tak ada yang mana bawa, akhirnya tutup dompet masuk lagi. Nah, ini ada tipe orang. Yang ketiga, asal nampak kota keluar dia. Asal dekat kota ada bersih-bersih. Habis dari kota balik dia. Nah, ini ada orang. Itu 3 tipe orang yang berjumpa dengan kota infak. Itu berapa? Kalau orang yang hadir menghadapi kota infak ada 3 jenisnya. Ada pula tipe manusia yang berkulitannya. Tipe jamaah miliknya ada 5 pula. Mau saya dapatkan satu persatu nih? Mau? Tapi jangan tersinggung. Yang pertama tipe jamaah milik ini, yang pertama adalah rajin milik, rajin bayar iuran. Betul? Ada orangnya? Dari bunyinya tak yakin lagi. Oh, ini awal nih. Pertama tipenya milik dimanapun, kapanpun, rajin datang. Pas ditengok absen iuran full, tak pernah menunda. Oh, ini yang paling mantap jemaah. Yang paling terang jalannya ke surga ini orangnya besok. Yang kedua, tipe jamaah milik ini rajin datang milik, malas bayar iuran. Maknya ada juga ini orangnya. Agak turun dari yang bawah tadi. Yang pertama tadi. Yang pertama rajin datang milik, rajin bayar. Yang kedua rajin datang milik tapi malas bayar. Ditengok absen hadir. Pakai absen kan Pak? Pakai tadi saya tengok ada absen berjalan. Oh, ditengok hadir. Tak ada sakitnya, tak ada almahan. Ada terus. Pas ditengok pangkas, satu pun tak ada yang bayar. Oh, ini ada dua orang ini. Kalau macam begini jalan ke surga yang sudah ada, tapi banyak senang berhutangnya. Tak terang jalannya. Kata Allah, kau rajinnya datang. Tapi bila duit keluar kau tak mau. Kau rasakan lagi kata Allah. Dikasih jalan, tapi jalannya tak terang. Mesti dilapak lagi. Mesti dibabat lagi. Ini adanya. Yang ketiga tipe jamaah yang malas datang diri, rajin bayar iuran. Ada yang macam ini? Ada juga. Kena semua dulu ini malam ini. Asal datang tak pernah datang, tapi iuran tak pernah enggak. Nah, ini ada orang. Kami Ustaz ini kan ada juga miripnya itu Pak. Ini itu ada miripnya setiap Selasa malam. Ada juga Ustaz macam itu. Ada yang rajin datang, rajin bayar. Ada yang datangnya rajin, malas dia bayar. Banyak macam itu. Yang paling banyak itu yang datangnya malas, bayarnya rajin. Ada juga. Nah, ini tipe yang ketiga. Kata Allah ini mau kasih jalan, cemana caranya? Bingung juga malaikat mencatatnya ini. Karena sesuai janji Nabi, orang yang rajin datang milik mau diterangi jalan, dibukakan jalan. Sementara ini orang tak pernah hadir tapi terus bayar. Jadi mereka bingung cemana caranya. Wiridnya tak pernah datang, tapi iuran tak pernah datang. Asal duit oke. Nanti datang mengurus wirid itu nanti ke rumah Pak, kita mau acara tabligh akbar, undang Ustaz buat acara besar, kita mau membuka nasihat, mau lempar duit 5 juta dari saya.
Jangan bayar. Nah, ini paling parah. Ini parah. Parah. TikTok ini parah. Sudah. Datang tak pernah, bayar tak pernah. Ada yang macam ini, Pak? Banyak. Yang jelas yang nomor 4 pasti tak ada orang. Karena sesuai definisinya, tak pernah datang, tak pernah bayar. Tapi namanya ada. Nah, ini yang paling mantapnya. Namanya ada, tapi orangnya tak pernah ada, iuran pun tak pernah bayar. Pakai iuran di pusat. Pakai yang apa yang saya sampaikan. Tak pernah datang, tak pernah bayar. Oh, ini yang paling parah. Kata Nabi, jangan ke jalannya. Google Map-nya pun tak kasih kau surga. Nah, itulah paling parah. Yang keempat, yang kelima. Tadi yang keempat, yang kelima. Datang milik kapan dapat giliran saja. Banyak juga. Allah semua pas dikasih tahu ibu, Pak, balik besok ke rumah minggu depannya apa? Kalau dia ada. Kalau tak ada jadwal ke rumah, tak datang. Pas pula ada jadwal ke rumah habis hari sahur, berarti sudah bisa dicatat mereka. Kalau Pak Haji bisa dari sahur itu. Jadi 5 ini jemaah. Di mana kita yang kelima? Ini Bapak ada kelompoknya semua. Saya yakin semua kita tak ada yang tak masuk dalam yang 5 ini. Maka kita datang berjamaah, sholawat berjamaah, wirid berjamaah. Ini kan silaturahim ada ini. Ini kan ada silaturahim. Siang hari belum tentu kita bisa duduk bersama macam. Karena kita sibuk dengan kegiatan masing-masing. Kapan lagi kita bersilaturahim kalau tak melalui acara wirid pengajian ini? Maka datang kalau kita ada. Bukan saya mendukung. Maksudnya kalau datang sekali bayar berapa? Kalau udah 3 bulan belum bayar datang sekali. Nah, itu maksud saya. Bukan saya mendukung datang aja tapi untuk saya bayar. Bukan. Maksudnya kita mau datang ke sini kan mau ada yang diminum, ada yang dimakan. Kalau semua besok datang tapi tak ada yang bayar, tak ada 12 hari. Ujung-ujungnya kata ketua bawa air masing-masing dari rumah. Mau macam tu? Tentu tidak. Jadi datang bayar. Ini yang paling bagus. Kalau tak bisa saya miskin Pak Ustaz, tak ada duit saya, paling tidak datang saja. Jadi semua ada tipe manusianya. Jadi posisikanlah kita di mana kita yang paling terbaik. Datang banyak bayar, itulah manusia yang paling baik. Terang benderang jalan menuju surga dan sudah disiapkan Allah tempat di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Pertama, orang yang istiqomah datang pengajian, Allah terangkan, Allah bukakan jalan menuju surga. Yang kedua, kata Nabi, orang yang rajin datang majelis, orang yang rajin datang majelis ilmu, orang yang rajin datang pengajian, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melimpahkan hidupnya penuh dengan keberkahan, Allah naungi dengan rahmat, dan orang yang rajin pengajian dijaga oleh malaikat. Kata Nabi, wa majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul suatu kelompok, suatu kaum fi baitin min baitillah, dari setiap rumah daripada rumah-rumah Allah, yatluna kitabullah, dan mereka mempelajari Al-Qur'an, dan mereka mengajarkan Al-Qur'an, illa nazalat alaihimul sakinah, kecuali tidak Allah turunkan kepada satu kelompok orang yang rajin datang pengajian, datang dia pengajian dari masjid ke masjid, datang dia wirid dari masjid ke masjid, dia membahas Al-Quran, belajar Al-Quran, kecuali Allah turunkan kepadanya nazalat alaihimus sakinah, kecuali tidak Allah turunkan kepada mereka selain daripada sakinah, ketenangan. Ada pengantin baru kita doakan, mudah-mudahan pernikahan ini menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu adalah ketenangan di dalam hati. Ketenangan dia apa yang tak bisa dicari di atas dunia ini. Ada orang yang menganggap ketenangan itu datangnya dari harta. Berapa banyak orang yang menganggap bahwa ketenangan itu datangnya dari pangkat jabatan. Berapa banyak orang yang beranggapan bahwa ketenangan itu
cucu akikah anak diundang Pak Haji. Tentu kalau akikah menunya kambing, pas disuruh makan, Pak Haji makan. Ada gulai kambing Pak Haji, disiapkanlah kepala kambing di situ. Kata Pak Haji, saya tak bisa makan gulai kambing. Kolesterol. Ada ketenangan yang tak dapat. Awak kaya, duit banyak, deposito dibentak terhitung, sawit luasnya luar biasa, tapi tak bisa makan kambing. Ini kan merupakan ketenangan tak dapat. Biarlah kita nikmat gaji pas-pasan, sawit tak ada, deposito kosong. Yang penting apa yang ada di sepeda itu lewat semua. Yang tersisa cuma piring sama medan. Bagus dari macam itu. Makanya berapa banyak orang kaya tapi tak merasakan ketenangan. Baru orang kaya itu sadar, oh korupsi dia lupa. Takkan mungkin dia korupsi lagi. Tak mungkin jabatan dia dipangkas juga lagi. Tentu sudah dapat ketenangan. Karena tak dapat ketenangan, semua mau dipangkas, jalan dipangkas. Makanya kata Zainuddin yang dulu saya masih ingat, ada yang lebih puas dari binatang. Sepuas-puasnya kerbau, makanannya tetap rumput. Pernah Bapak menengok kerbau saking terpuasnya makanannya nasi? Pernah? Sepuas-puasnya kerbau makanannya tetap nasi. Tapi kalau ada manusia yang sudah tak lagi, sudah lebih parah dari manusia biasa, manusia yang sudah puas, makanannya bukan hanya nasi, tapi makanannya minyak bumi, aspal, batu bara, kolongan, jembatan, semua mereka makan. Kalau sudah tak lagi ada kemanusiaan, maka ada yang lebih puas dari binatang katanya. Kalau binatang puasnya makanannya tetap kerbau, makanannya walaupun puas tetap makanannya rumput. Tapi manusia kalau sudah puas semua mau dimakan. Bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan, batu bara dimakan, semua dimakan. Kenapa? Karena sudah puas. Kenapa puas? Karena tak ada ketenangan di dalam hati. Kalau memang harta ketenangan itu letaknya pada istri, pada anak, pada keluarga, lalu berapa banyak rumah tangga yang akhirnya hancur berkeping karena tak ada kebahagiaan dan ketenangan. Lalu dari mana letak ketenangan itu Pak Ustaz? Ketenangan itu anzal sakinata fi qulubil mu'minin. Ini kata Allah, ketenangan itu datangnya dari Allah yang diturunkan ke dalam hati orang mukmin. Maka datang wirid, datang pengajian, janji Nabi akan diberi Allah ketenangan. Maka kalau ada kawan di sebelah kita tenang dia pas pengajian, saking tenangnya tidur, dia diam saja, tak usah dibangunkan, berarti dia sudah berada pada ketenangan level atas. Tak usah bangunkan, biar saja. Saking tenangnya awak berapi-api, dia berair-air. Biar aja, tak usah dibangunkan, berarti dia berada pada level ketenangan yang luar biasa. Itu janji Nabi. Orang yang datang wirid, orang yang rajin pengajian, akan Allah turunkan ketenangan, sakinah di dalam hatinya. Wa fiihi rahmah, dan dia dinaungi dengan rahmat Allah. Wa fathul malaikah, dan mereka-mereka yang rajin datang pengajian, mereka itu dijaga oleh para malaikat. Jadi orang yang rajin, pertama sakinah dapat, yang kedua dinaungi dengan rahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang dari Allah, dan yang ketiga dinaungi oleh malaikat. Ini janji Rasulullah SAW. Orang yang rajin datang pengajian bukan hanya sekedar jalan ke surga saja yang dapat, tetapi Allah naungi hidupnya dengan rahmah dan kasih sayang, dengan cinta, dengan sakinah, ketenangan di dalam hati, dan tentu hidupnya dijaga oleh para malaikat. Di dunia sudah dapat rahmat, di dunia sudah dapat ketenangan, apalagi nanti di akhirat sudah pasti surga tempat kita yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu, orang yang datang pengajian adalah orang yang sama pahalanya seperti berjihad di jalan Allah. Kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah pergi menuntut ilmu, wa huwa fi sabilillah, maka dia sama
3 orang warga seksi poteng kelaparan akibat terdapat lontong sayur. Jadi nampak masalah saja. Jelas di Palestina itu makanannya bukan lontong, orang itu makanannya roti. Awak yang makan nasi, makan lontong, datang ke Palestina nyari orang yang jual lontong di sana, mana ada? Akhirnya mati di kali makan. Belum pernah tadi. Jadi itu tak perlu berangkat ke Palestina kalau mau jihad, cukup datang pengajian setiap Jumat, setiap minggu, setiap waktu, dimanapun datang terus sesuai dengan janji Nabi, wa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Maka langkah kaki pertama dari rumah itu langsung mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'alallahi, niatkan di dalam hati. Andaikan nanti maaf cakap pendek umur, meninggallah kita di dalam perjalanan, entah mau pulang, entah mau pergi, meninggal kita di perjalanan, matinya mati syahid karena jihad di jalan Allah, matinya mati syahid. 5 hebatnya mati syahid. Yang pertama, orang yang mati syahid tak merasakan sakaratul maut. Yang kedua, orang yang mati syahid tak merasakan ditanya munkar dan nakir di dalam kubur. Karena ditanya munkar dan nakir, kelebihan yang ketiga, terhindar dari azab kubur. Yang keempat, nanti di akhirat mendapat syafaat Nabi. Dan yang kelima, kelebihan orang yang mati syahid, langsung masuk surga tanpa ditimbang amalnya. Maka mati tidak pulang dari pengajian ini misalnya, entah mungkin bapak menyeberang karena pulang pengajian saking karena subuhnya, tengoknya lagi pas nyebrang datang musuh, ditabrak mati bukan, matinya mati syahid karena berjihad di jalan Allah. Maka banyaklah datang, seringlah datang, supaya yang ketiga pun kita mati di dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat dan yang terakhir, bahwa orang yang sering datang pengajian diri, insya Allah akan bersama-sama di surga. Makanya bapak yang sering datang salaman. Kenapa mesti salaman? Menyambung silaturahim. Orang yang tak putus silaturahim adalah orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tak akan masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Kita yang ada yang tak bercakap, ada yang berkencar di sini, tak ada. Semua kita berdamai, kita bersilaturahim, kita berjabat tangan, maka kita menyambung ukhuwah silaturahim. Tapi ingat, saya kasih kode keras di tahun politik, jangan sampai kita berpecah hanya gara-gara beda pilihan. Memang betul hari ini Pak Ustaz kami damai, tak ada yang bertengkar, tapi besok pas bulan 12 mulai pecah. Yang satu pilih nomor 1, yang kedua pilih nomor 2, yang satu lagi pilih nomor 3. Akhirnya jamaah al-mu'min ini ada 3 kloter. Sholat zuhurnya pun 3 kali. Pertama